selamat pagi. Wow, hari ini torang bersuka cita karena hari ini torang mau ibadah sekolah minggu. Bersyukur walaupun Enci dan Engku ada di sini dan adik-adik ada di rumah, tetapi itu tidak mengurangi torang sukacita di pagi hari ini. Nah, adik-adik di pagi hari ini coba Enci ajak semua dengan sikap berdoa. Torang mau ucapkan terima kasih Pak Tuhan Yesus karena Tuhan so jaga Pak torang di sepanjang malam sehingga torang boleh bangun di pagi hari yang indah ini. Coba Enci undang sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, torang angkat pujian yang satu ini. Selamat pagi Bapa. Berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan, kesempatan untuk hidup hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Di hari ini tolong Tuhan kiranya Engkau sertai, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Iya. Selamat pagi adik-adik. Aduh, rupa kurang semangat atau masih mengantuk ini. Coba sekali lagi Enci mau tes. Kalau Enci bilang selamat pagi, adik-adik mesti berdiri kau bilang selamat pagi. Boleh? Oke, coba Enci mau tes. Selamat pagi adik-adik. Iya, good. Walaupun masih pagi, torang bersuka cita di pagi hari ini. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu torang ada rayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa torang Tuhan itu luar biasa. Dia itu hebat. Torang Tuhan itu ajaib. Dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat untuk torang yang percaya. Bukan hanya tempat, tetapi dia memberikan kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua Enci undang bangkit berdiri. Torang angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang,
kenaikan Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Nah adik-adik masih tetap berdiri, torang terus bersuka cita untuk Tuhan di pagi hari ini. Torang angkat pujian, oh sukacitaku. Persilakan untuk duduk semua. Ya, sekarang torang semua dengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci. Namun sebelum itu torang mari siapkan hati dan pikiran kita duduk dengan tenang. Sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, torang angkat pujian yang satu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya, adik-adik mari torang berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya Engkau jaga kami, tolong biarlah kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hai adik-adik, hari ini Enci mau jalan sehat dulu. Kita harus rajin olahraga biar tubuh kita sehat. Tapi lihat, Enci sengaja cari tempat yang sepi, kemudian pakai masker karena kita harus taat pada pemerintah supaya kita tidak kena virus corona. Yuk jalan yuk.
Loh, itu kan Jojo. Yuk kita samperin Jojo. Kayaknya Jojo lagi sedih ya. Kita tanya yuk kenapa. Hai Jojo. Hai Anci, Jojo, kok mukanya sedih gitu? Kenapa Jo? iya Anci, Jojo sedih. Jojo ditinggal papa. Emangnya papanya Jojo kemana? Katanya papa mau pergi cari uang yang banyak sekali. Berarti papa cuma pergi sementara karena papa Jojo harus kerja. Jojo gak usah sedih. Kan papa nanti juga pulang. Papa Jojo bisa bawa Jojo jalan-jalan, bisa beli mainan yang banyak. Wah, ya juga ya Anci. Kan papa cuma pergi kerja, cari duit buat mama dan Jojo. Iya, makanya gak usah sedih ya. Ngomong-ngomong, kita bicara tentang sedih, Enci jadi ingat Jo, bukan cuma Jojo yang sedih, ditinggal papa. Ternyata di dalam Alkitab juga pernah cerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedih. Oh ya? Kenapa Anci? Apa karena mereka juga ditinggal papa kerja? Bukan, mereka sedih karena mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Memangnya Tuhan Yesus mau kemana Anci? Nah, Enci ingatin ya, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dan Tuhan Yesus akan naik ke surga. Makanya Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke Galilea, ke Bukit Zaitun untuk melihat Tuhan Yesus yang akan terangkat ke surga, Jo. Wah, kasihan mereka Enci ditinggal Tuhan Yesus. Tidak, Jojo. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa mereka. Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi para murid. Wih, keren. Jojo juga pernah dengar cerita di sekolah minggu bahwa surga itu indah sekali. Nanti bukan cuma murid-murid yang bisa ke surga. Jojo, Enci juga bisa ke surga. Jojo juga mau Enci ke surga. Ayo Enci, kita mau naik mobil atau mau naik motor atau naik pesawat Enci ke surga? Jojo, ke surga nggak pakai mobil atau nggak naik pesawat, Jo? Terus kita naik apa Enci? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat 6, nanti Jojo bisa baca ya kalau Jojo pulang di rumah. Di situ ada bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu berarti kita bisa ke surga kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Maha Kuasa, Yesus itu Juru Selamat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus Jojo yang berdosa, tapi Yesus juga sudah bangkit. Wah Enci, Jojo mau percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kalau Jojo sudah percaya Tuhan Yesus, Jojo juga harus cerita ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Ya Enci, kalau begitu Jojo mau pergi ke Mama dan cerita tentang Tuhan Yesus. Good job. Tuhan memberkati Jojo ya. Semoga Jojo bisa berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oh ya, Jo, Enci mau lanjutin jalan dulu ya. Sudah mau siang. Sampai ketemu Jojo. Oke Enci, dadah. Ya, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengarkan percakapan antara Encik Debbie dan juga Jojo yang intinya mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga untuk apa?
untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tadi Jojo sudah mewakili kita semua yang mau menyatakan bahwa aku mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan semua kita, baik Enci, adik-adik di rumah, papa, mama, oma, opa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih tugas supaya kita menceritakan kepada semua orang, menjadi saksi tentang karya Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia juga sudah bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong kita semua menjadi berkat. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memberikan kita kekuatan, keberanian untuk menceritakan kepada setiap orang tentang Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam kehidupan kita manusia. Mengakhiri firman Tuhan, Enci mau kasih tugas buat adik-adik menghafal ayat hafalannya. Mungkin sudah lama orang ya tidak menghafal ayat hafalan, tetapi hari ini Enci mau mengajak orang untuk mengingat lagi firman Tuhan. Ayat hafalan diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Adik-adik bisa share di Facebook, mau menunjukkan, membuktikan bahwa saya sudah menghafal ayat hafalan, atau bisa kirim, ada grup WhatsApp di kelas sekolah minggu masing-masing, bisa kirim bagikan ke Enci Engku bahwa adik-adik sudah menghafal. Selain itu, Enci juga punya satu tugas spesial dan tugas ini berhadiah. Siapa yang bisa menjawab, Enci akan kasih hadiah spesial. Pertanyaannya cuma satu. Tadi kan orang sudah mendengar firman Tuhan, mendengar cerita percakapan antara Jojo dengan Enci Debbie tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan Enci mau kasih pertanyaan. Pertanyaan ini jawabannya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, adik-adik bisa baca firman Tuhan, baca Alkitab, minta tolong mama dan papa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Pertanyaannya adalah, coba adik-adik sebutkan 3 janji. Ya, 3 janji yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi salah satu sudah ada di dalam ayat hafalan. Janji Tuhan, Cik kasih bocoran satu jawaban. Bahwa ada Roh Kudus yang akan Tuhan Yesus berikan bagi para murid. Itu janji yang pertama. Masih ada 2 lagi. Adik-adik bisa sebutkan jawaban dari pertanyaan ini. Bisa kirim ke nomor WhatsApp-nya Enci Debbie. Ya, nomor WhatsApp akan Enci Debbie kasih. Kemudian adik-adik bisa kirim ke nomor Enci Debbie. 3 orang pertama yang bisa menjawab dengan benar, dengan tepat, dialah pemenangnya dan Enci akan kasih hadiah spesial. Tuhan Yesus menolong kita semua supaya kita bisa melakukannya, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan, kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini, yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama untuk memampukan kami, menguatkan kami, menjadi saksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah berkarya dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu dan tolong kami juga supaya kami boleh mengingat, menghafal ayat firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, tadi torang sudah dengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Encik Debbie. Nah Encik mau mengingatkan untuk adik jangan lupa menghafal. Nah tadi juga ada pertanyaan dari Encik Debbie. Adik-adik boleh jawab pertanyaan itu dengan minta tolong mama atau papa untuk kirim jawaban pertanyaan itu ke WA-nya Encik Debbie. Nah saat ini juga Encik mau baca ada torang teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berlalu. Di sini ada Kuisa Tambarici, ada Romero Gumolung, ada Deril Angkasa, Christoph Sairang, ada Cerin Suwawa, Aika Ang, dan juga ada torang Engku Rio Lumempo. Nah torang bersyukur ada torang teman-teman juga yang berhari ulang tahun mungkin yang Encik belum sebutkan. Encik dan Engku mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah sebelum torang mau tutup ibadah di pagi hari ini, Encik mau ajak semua bangkit berdiri. Torang mau menyanyi satu lagu sebelum torang mau doakan torang teman-teman yang berulang tahun. berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang ibadah ini. Terima kasih juga Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan, tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukan firman itu menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Tuhan kiranya Kau berkati setiap mereka Tuhan dalam pertumbuhan mereka di rumah, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan kiranya Kau sertai teman-teman kami ini
ketambahan 1 tahun itu Tuhan, itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu bagi setiap mereka anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk anak-anak yang saat ini harus diam di rumah. Tuhan, tolong mereka harus belajar di rumah, berkegiatan di rumah. Biarlah mereka boleh terus dalam perlindungan-Mu Tuhan bersama orang tua mereka di rumah. Tuhan, kami juga rindu mau berdoa untuk setiap Encik Engku yang saat ini juga ada di rumah. Kau berkati setiap Encik Engku, biar Encik Engku tiap-tiap hari boleh dekat dengan Engkau lewat pembacaan firman Tuhan, berdoa saat teduh pribadi dengan-Mu, dan biar setiap Encik Engku boleh tiap-tiap hari bertumbuh bersama-Mu Tuhan dalam iman percaya. Tuhan, kami juga rindu mau berdoa untuk keadaan dunia yang saat ini di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami rindu Engkau boleh pulihkan negara kami dan juga dunia ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau boleh menjamah setiap negara-negara yang terkena COVID-19 ini sehingga boleh dipulihkan oleh-Mu, dan juga biarlah setiap manusia, orang-orang juga boleh beraktivitas seperti biasa. Kami rindu Tuhan COVID-19 ini boleh Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami yang kami hanya mau panjatkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya adik-adik, sampai ibadah di pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lupa jangan dulu keluar rumah. Orang diharuskan untuk tetap diam di rumah dan tidak di jalan-jalan. Nah, Cik juga mau ingatkan jangan lupa untuk ibadah sholat Minggu masih ada minggu depan. Jangan lupa adik-adik